terus tertuju padamu saat kulihat dirimu tersenyum. Ingin aku menyapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Mungkinkah kau pun juga begitu? Ku tahu kau masih malu. Sungguh ingin ku sapa, namun ku terdiam, tak ku lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Maulana Aditya, NRP 148 52141648. Kali ini saya akan memberikan demo mengenai aplikasi yang telah saya buat. Yaitu sebelumnya saya perkenalkan nama aplikasi saya, yaitu bernama GPS. Kependekan dari Jalan Jajan di Pusat ITS. Tujuan dari aplikasi yang saya buat ini ialah untuk membantu orang-orang yang ingin mencari jajanan-jajanan yang ada di pusat ITS. Misalnya seperti di perpustakaan ada jajanan nasi, terus ada lagi misalnya di kantin itu ada apa aja. Nah, dengan aplikasi ini saya akan membantu masyarakat untuk bisa mencari tahu jajanan yang ada di pusat ITS. Kita mulai di sini. Sebelumnya itu kita mulai mengimport package-package yang ada, yaitu pertama package SDK, yaitu Android Support F7 App Compact. Nah, di sini terdapat beberapa script yang telah saya buat: kredit, custom, Dijkstra, garis, Gypsroot. Nah, untuk main utama itu di sini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa variabel-variabel yang telah saya buat. Untuk di sini init layar kedua, yaitu dimana dia akan menampilkan layout dari activity my GPS. Activity by GPS ini bisa kita lihat di layout sini. Jadi r.layout itu r itu research, terus layout, terus activity my GPS. Nah, ini. Nah, nanti apabila kita memanggil init layar kedua, yang muncul itu ialah activity my GPS tadi. Dan init layar kedua ini dipanggil di mana? Yaitu nanti dipanggil di init layar pertama, layar depan. Nah, di sini layar depan ini tampilan depannya, tampilan mapnya. Nah, nanti di sini ada map. Nah, seperti itu. Jadi di atas sini nanti ada rute. Di init layar kedua itu, nih, di init layar depan ini memanggil init layar kedua di sini. Jadi nanti di atas tadi, paling atas itu ada kotak, tulisannya itu cari jalur tercepat. Nah, bila diklik itu nanti keluarnya init layar kedua. Init layar kedua itu tampilan tadi, dimana kita bisa milih gitu. Setelah itu, di sini ada button-button. Jadi di tampilan awal itu nanti bakal terdapat beberapa button. Yang button pertama itu namanya show. Jadi di sini show. Show ini klik rute. Kemudian button kedua yaitu find view by ID, yaitu jajanan. Jadi ini nama stringnya, nama show ID-nya. Jadi langsung saya tunjukkan aja, yaitu ada di dokumen utama. Di sini, nah ini kan ID-nya show. Kemudian apabila kita klik itu nanti seperti ini. Nah, apabila diklik show itu, ID show-nya itu
nanti akan ada perintah untuk set on quick listener, dimana set on quick listener itu isinya itu untuk memanggil metode init layar depan yang tadi kita tahu dan yang tampilnya nanti adalah petanya. Kemudian button 2 ini memanggil ID show-nya jajanan, ID-nya jajanan. Yang di bawahnya tadi itu memanggil nanti layout makan. Untuk layout makan itu ada di sini. Nah, ini makan. Saat makan ini menampilkan apa aja sih, lokasi-lokasi apa aja yang terdapat jajanan-jajanan unik gitu. Di sini kita bisa lihat di sini ada perpustakaan, terus di sini ada minuman gratis. Untuk yang belum tahu itu letaknya di dekat parkir BAK. Kemudian di sini ada kantin pusat. Di sini ada ITS Mart untuk jajan-jajan souvenir khas ITS. Kemudian di sini ada bahasa UPMS yang katanya terkenal banget. Kemudian di Jeepsroot lagi, apabila kita menekan kredit nanti nih, apabila kita menekan kredit nanti yang keluar itu ialah layout kredit yang akan ditampilkan. Nah, di sini menampilkan kredit yang telah saya buat, yaitu membuat aplikasinya, yaitu saya sendiri. Setelah itu di layar depan sudah. Oh ya, on create. Mana ya on create? Nah, ini on create ini yaitu menampilkan perintah saat kita pertama kali membuka aplikasi tersebut. Jadi apabila kita pertama kali membuka aplikasi tersebut, yaitu set content view layout utama. Jadi yang dipanggil itu ialah layout utama, layout yang ini. Nah, layout ini akan ditampilkan. Kemudian apabila kita ingin itu, kita panggil method button, dimana yang tadi kita sudah jelaskan di sini itu. Nah, ini method button. Jadi button 1, button 2, button 3 seperti itu. Kemudian spinner itu mungkin langsung ke itu aja, ke data. Nah, ini koordinat. Jadi koordinat ini kita ambil dari Google Maps. Koordinat ini kita ambil dari Google Maps, kemudian kita kasih nomornya, nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, garis ini menghubungkan titik-titik ini, misalnya titik 1, titik 2, terus titik 1 ke titik 4, titik 2 ke titik 3. Nanti itu ada namanya garis. Nah, ini garis pad, dimana nanti itu bakal menggambar garis gitulah pokoknya. Jadi menghubungkan titik itu jadi garis gitu. Kemudian selain Jeepsroot ini ada koordinat itu sebelumnya harus dipasangkan latitude itu yang tadi itu x-nya, longitude itu lebarnya y-nya. Kebalik. Lat itu x, lon itu y pokoknya gitu. Kemudian kredit sudah Dijkstra. Nah, di sini ini adalah metode Dijkstra. Metode Dijkstra ini di mana di sini ada terdapat vertex V1, V2, V3. Itu koordinat yang telah saya buat itu. Vertex. Nah, ini V1.
W1 ini titik memiliki berapa cabang. Jadi V1 ini memiliki cabang V2 sebesar 48 km. Ini jaraknya dapat dari mana? Itu aplikasi, bukan aplikasi sih, sudah ada di sebelumnya, itu ada di NetBeans. Jadi NetBeans ini kita convert dari apa namanya, koordinatnya kita copy, kita convert di NetBeans. Nanti keluar hasilnya seperti ini. Di sini vertex. Nah, kemudian setelah kita membuat kelas Dijkstra, di Gypsroot-nya kita buat lagi, kita panggil itu ini seperti ini. Kita panggil if ini apabila perpustakaan ITS keluarnya search-nya itu sama dengan 6, destinasinya itu 6. Soalnya kan dia tujuannya itu ternyata perpustakaan ITS, ada orang yang terus as if misalnya perpustakaan ITS ke pasca sarjana, nanti itu berarti titik dari vertex ke 6 menuju vertex ke 0 seperti itu. Nah, untuk memanggilnya itu Dijkstra. Nah, itu tadi di atas. Di atas itu, nah ini kita untuk menginisiasi Dijkstra, itu Dijkstra M sama dengan new Dijkstra. Di sini sebelumnya proses dengan menggunakan algoritma Dijkstra atau lainnya. Ya, jadi on click. Jadi apabila kita mengklik OK, nanti klik OK itu nanti itu langsung ke Dijkstra. Jadi nilai asal, nilai awal ke nilai tujuan. Kemudian balik ke init layar depan tadi yang katanya init layar depan. Kemudian V1 proses terus post invalidate. Invalidate ini berarti nanti mengubah warna dari apa namanya, jalannya. Jadi Dijkstra ini fungsinya untuk mencari jalan tercepat ke tujuan, jalan terpendek ke tujuan, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa gambar yang saya masukkan. Background, seperti background tadi itu dimasukkan ke drawable LDPI. Background 2, terus ada icon, terus ada tempat-tempat tadi yang gambar-gambar tempat itu sebelumnya harus dimasukkan ke drawable LDPI. Kemudian di strings ini kita kayak apa ya, kayak menginisiasi gitulah namanya. Misalnya upname itu namanya Gyps, kemudian hello world, terus action setting itu buat setting, terus ada jajan, terus ada show route, jalanan, credits gitu. Ini kayak ID itu loh. Dan di ID itu kita close dulu ya. Misalnya di utama deh. Di utama. Nah, ini show ini nih, show root ini itu kita manggil stringnya. Jadi kita panggil stringnya si show root. Nah, ini kita panggil ini, kita oke. Nanti yang keluar itu tulisannya itu jalanan, maaf, yang keluar itu GPS. Ya, seperti itu. Oh, gitu. Misalnya ya string di sini jajanan, name-nya jajanan. Kita nggak perlu nulis lagi jajanan, jadi kita cuma tadi ya. Nah, ini yang diganti nih, teksnya diganti, cari deh string jajanan. Oke, jalanan juga gitu seharusnya. Kita ganti jadi seharusnya jalanan jajan. Jalanan itu namanya di sini apa? Jalan itu namanya show road. Oh benar, show road itu sama dengan jalanan gitu.
Credits misalnya, credits ini kita ganti teks sininya jadi credits. Oke. Kemudian apa lagi ya? MyG. String style Android manifest. Nah, ini paling penting. Jadi di Android manifest ini kita klik di aplikasi sama di manifestnya. Android manifest. Kita mau tunggu sebentar. Kita menunggu respon. Ya, sambil menunggu. Jadi adapun tujuan dari aplikasi ini yang udah saya sebutkan tadi, yaitu untuk membuat masyarakat tuh lebih gampang mengetahui info-info yang ada, terus juga mencari tahu jalan tercepatnya menuju lokasi yang ia tuju itu di pusat TS. Android manifest ini, kita balik ke Android manifest. Nah, Android manifest ini fungsinya itu untuk di sini ada manifest, ada application, permission. Nah, permission ini kayak kita minta permission buat apa ya? GPS. Iya benar, untuk mengaktifkan GPS. Jadi misalnya kita ada di lokasi ini, kita di titik ini, nanti pengen ke lokasi itu, GPS-nya kan harus nyalain dulu. Terus selain itu di Android manifest ini ada fungsi untuk mengganti icon, background, terus satu lagi nama aplikasi. Ya karena ADT-nya not responding, kita langsung coba saja di emulatornya. Kemudian di sini saya sudah menginstal aplikasi saya, yaitu bernama Jeeps, jalan jajan di pusat ITS. Kita buka aplikasinya. Ya mohon maaf karena tadi ada not responding. Nah di sini kita sudah membuka emulator. Untuk membuat emulator itu kita buka ADT, window, nanti ada Android device. Nah ini window Android virtual device. Ya, not responding lagi. Pokoknya nanti, nah ini di sini itu kita nanti bikin new, terus kita pilih HP yang kita inginkan tuh seperti apa, ukurannya berapa. Kemudian nanti kita misalnya udah dibuat di new sini, kita tekan start, nanti emulatornya langsung jalan. Gitu. Kita langsung masuk aja ke emulatornya. Nah di emulator ini kebetulan saya menggunakan Nexus, jadi ukurannya agak sedikit besar. Nah ini ialah aplikasi yang telah saya buat tadi, yaitu bernama Jeeps. Kita buka aplikasinya. Ya, cukup lama untuk nah ini seperti ini tampilannya, terlihat sederhana namun banyak manfaatnya. Jadi di sini ada jajanan kredit yang udah saya bilang tadi. Di jajanan itu berisi foto-foto. Nah di foto-foto jajanan apa saja yang ada di ITS, di pusat ITS. Nanti apabila kita klik kita akan mendapatkan informasi-informasinya. Setelah itu oh iya di sini juga masih terdapat bug, dimana apabila tertap bug itu langsung keluar bukannya sebelumnya. Credits yang tadi sudah saya tampilkan itu hanya berisi nama pembuat. Kemudian kita klik root. Nah ini ya PT yang telah saya buat dari membuka titik-titik yang ada. Jadi kan ini sebenarnya sini seharusnya titik nih, tapi tidak terlihat ada bulatan itu kan. Itu di Jeeps root tadi ada code untuk menghilangkan titik atau circle itu. Mungkin saya tunjukkan. Cukup lama. Di Jeeps root ini kita cari circle, control file circle.
circle, kita find. Nah, ini Minecraft Draw ini untuk membuat circle-nya seperti ini. My circle, taruh ini if my kota array i itu apa namanya, variabel i sama 0, terus get nama length lebih dari 1 itu dibuat apa namanya, bulatan. Kalau misalnya nggak ada namanya, if get nama length, jadi apabila ada nama itu kan pasti kan ada minimal satu huruf. Jadi apabila ada satu huruf itu nanti bakal dibuat bunderan. Sedangkan kalau nggak ada itu nanti tidak ditampilkan lingkarannya itu, walaupun disitu kita tambah koordinatnya. Itu seperti itu. Nah, setelah itu untuk cari jarak tercepat, misalnya kita ingin mencari tahu nih dari perpustakaan ke pascasarjana, kita klik OK, maka gambar akan menampilkan dari pascasarjana yaitu ke perpustakaan ITS dengan merubah jalannya. Kenapa sih nggak lewat sini atau sini aja? Nah, jadi jaraknya itu kan ini sebenarnya jarak sini ke sini itu lebih jauh daripada dari jarak sini ke sini. Aslinya kalau buat gambar emang lebih cepat dari sini ke sini. Tapi karena jalannya itu lebih jauh, jaraknya itu lebih jauh, makanya diarahkan ke sini, titik sini. Begitu. Oke, mungkin cukup situ saja demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apakah kau rasakan